Halo, saya Ferry Glo. Kali ini saya akan bicara tentang tahun 2021 dan evaluasi tahun 2020. Mungkin sebagian besar belum kenal Ferry Glo, tapi kami adalah perusahaan lokal yang merintis dari bawah dan bisa menjadi salah satu perusahaan pemasaran yang terbaik di Indonesia. Ya, untuk bidangnya saya tidak akan panjang lebar di sini. Oke, saya sedikit sharing tentang perusahaannya saya. Saya memiliki perusahaan yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Yaitu tepatnya 1 Mei 2016 kami membangun perusahaan. Banyak tantangan yang sudah kami lalui dari tahun ke tahun. Tapi tantangan yang terbesar yang saya hadapi adalah di tahun 2017. Yaitu pada saat saya memulai bisnis di 2016, trennya bagus, tapi dihantam dengan fraud yang terjadi di internal perusahaan saya. Dari situ saya belajar. Di 2018, 2019 mulai ada peningkatan. Saya perbaiki SOP, saya buat aturan, saya buat semua kontrol perusahaan sehingga perusahaan bisa berjalan sejauh ini. Nah, di 2020 kami dihadapi tantangan yang bukan tantangan masalah di internal. Bukan juga masalah ekonomi. Tapi kami dihadapi dengan permasalahan yang sangat besar, yaitu pandemi. 2020 menjadi tahun yang luar biasa, kami harus berjuang. Kenapa demikian? Dari 12 bulan, kami hanya mampu untuk bisa dibilang profitnya sesuai atau minimal mendekati target, yaitu hanya 4 bulan. Januari sampai April. Mei kami terjun bebas sampai di akhir tahun 2020. Perjuangan yang saya dan tim lalui tidak gampang. Banyak selisih paham, banyak gagal paham, dan banyak ketidakpercayaan kepada perusahaan. Begitu juga perusahaan melihat sebagian besar karyawan banyak yang tidak produktif. Akhirnya kita sedikit miskomunikasi dan sebagainya. Perusahaan sebenarnya punya tujuan yang baik, yaitu kami hanya berharap bisa bertahan di masa pandemi ini. Karena bagi saya sebagai pengusaha, yang terpenting adalah perusahaan itu bisa bertahan, karyawan bisa bertahan, tetap bisa bayar gaji karyawan, dan bayar operasional. Padahal banyak plan-plan perusahaan yang akhirnya tidak berjalan. Karena apa? Karena ekspektasi yang selama ini target profit perusahaan tidak tercapai. 2020 menjadi bahan buat kami untuk memperbaiki. Apa? Yaitu memperbaiki dari SDM-nya. Kami mulai menata SDM berdasarkan kemampuan. Kami mulai bisa memahami satu persatu karyawan. Kita harus memaksimalkan kemampuan karyawan satu persatu. Ya, karena tidak semua karyawan punya kemampuan yang sama. Ferry Glo kurang lebih kita punya karyawan yang tetap itu ada 50, dan yang freelance itu kurang lebih sekitar ada 20. Tapi kami untuk sekarang ini yang freelance itu kami kurangi, dan Ferry Glo berfokus kepada karyawan tetapnya. Apa yang kami lakukan? Ya, yang kami lakukan adalah pembenahan SDM yang pertama. Karena bagi saya SDM itu penting. Ya, SDM itu penting. Jadi SDM udah solid, maka setiap problem yang ada itu bisa kita selesaikan. Yang kedua adalah apa? Pastinya kami akan melakukan strategi. Ya, strategi. Saya mulai banyak belajar di tahun 2020. Di 2020
saya fokus hanya ke satu keranjang, ya salah satu bidang bisnis saja yang saya fokuskan. Akibatnya adalah apa? Ketika bisnis itu tantangannya luar biasa, kehantem sekali dengan regulasi-regulasi yang ada, akhirnya kami bisa dibilang nyungsep. Maka dari itu saya mulai menyusun bisnis plan baru di tahun 2021. Tapi di balik itu semua ada hal yang kami evaluasi, ya, ya di tahun 2020. Harusnya tahun 2020 itu adalah bisa dibilang kejayaannya dari Very Glow, karena kami udah belajar 2018, 2019 kita meroket. Harusnya 2020 itu kami bisa menciptakan sebuah masterpiece, ya. Kami udah melakukan sebenarnya, terbukti di kuartal 1 kami capai target dengan sesuatu yang mustahil sebenarnya, karena kami bisa tembus angka 1000 unit penjualan. Itu luar biasa. Sebenarnya udah ketemu masterpiece-nya, tapi hanya bertahan di 3 bulan. Harusnya kalau sampai setahun, ya, plan-plan perusahaan semua berjalan. Apa yang kami evaluasi? Ya, selain tadi, ya, kami fokus ke satu keranjang. Yang kedua adalah kami evaluasi adalah apa? Dalam bisnis itu tidak cukup otak aja, tidak cukup strategi aja. Yang terpenting adalah apa? Yang selalu kita lupakan, spiritual. Fair, apa lu nggak ada CSR? Kami jalankan CSR kantor, kami berbagi, tapi terkadang kami lupa. Terutama saya introspeksi ke diri saya, yaitu adalah apa? Spiritualnya. Saya mulai kurang spiritualnya ketika saya sibuk menjalankan bisnis berapa tahun ini, dimana saya dulu sangat bisa dibilang saya sangat rutin puasa Senin Kamis, saya sangat rutin sholat duha, sholat tahajud. Tapi di tahun 2020 bisa bilang itu gak saya lakukan. Makanya di tahun 2021 kami punya hashtag, yaitu adalah apa? Spiritual. 2021 spiritual harus jalan, harus diperbaiki, karena yang terjadi ini karena kehendak Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah ini. Menjadi pebisnis, kita harus percaya bahwa kesuksesan bisnisnya kita itu ada campur tangan Tuhan. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman semua yang menonton vlog saya di awal tahun ini, yang pertama adalah apa? Spiritual. Ya, perbaiki spiritual Anda. Kembalilah kepada Tuhan. Mintalah bantuan kepada Tuhan. Jangan minta bantuan kepada orang. Ya, manusia itu bukan Tuhan, tidak harus Anda sembah. Ya, minta bantuanlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu apa yang paling kita butuhkan. Ingat ya, apa yang paling kita butuhkan, bukan apa yang paling kita inginkan. Maka dari itu, Very Glow, ya, kami akan berusaha bagaimana bisa kembali kepada Tuhan. Dan saya pun juga dengan teman-teman kantor, saya himbau, ya, dengan karyawan saya, ayo kita kembali dengan Tuhan, jalankan apa yang harus kita jalankan, terutama ibadah 5 waktu. Ya, ibadah 5 waktu, saya minta tolong itu bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah apa? Saya menjadi pebisnis membuat saya sedikit tidak memiliki waktu dengan keluarga. Maka 2021 saya diingatkan dengan adanya pandemi ini untuk apa? Ya, untuk meluangkan waktu, ya, untuk keluarga.
apalagi saya di tahun 2020 alhamdulillah dikaruniai anak pertama. Nah, di situ saya mulai tersentuh ya. Walaupun di satu pihak saya juga cukup tertantang dengan adanya anak, pasti ada biaya, ada beban lebih. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menitipkan anak itu dengan rezekinya sendiri. Sama dengan filosofinya saya, setiap saya ngerekrut karyawan, pasti rezeki saya nambah. Karena karyawan punya rezeki masing-masing. Jadi 2019-2020 saya sibuk bisnis, waktu dengan keluarga itu berkurang. Maka di 2021 saya pengen menjadwalkan, saya pengen schedule, saya pengen ngumpul dengan keluarga. Karena apa? Ketika kita membahagiakan keluarga kita, maka Tuhan akan memberi rezeki yang luar biasa kepada kita. Yang ketiga apa? Yang harus saya lakukan dan berusaha saya lakukan di 2021 adalah apa? Suka nggak suka, tahun 2020 membuat kita harus belajar bagaimana bisa bekerja dari rumah. Kita harus melek teknologi. Maka dari itu Veriglow punya hashtag di 2021, digital marketing. Selama ini bisnis saya lebih kepada konvensional. Maka di 2021 saya mulai berbisnis dengan cara digital marketing. Karena bagi saya adalah apa? Jadilah pebisnis yang dinamis, yang bisa mengikuti perubahan zaman, tapi tidak melupakan cara-cara lama, karena itu penting. Karena bagi saya, cara lama yang udah berjalan puluhan tahun itu tetap bisa efektif sampai kapanpun. Tidak mungkin kita langsung mengganti dengan cara baru. Walaupun cara baru sekarang itu lebih menghasilkan lebih baik. Nah, tapi di 2021 saya tetap akan menjalankan dua strategi, yaitu strategi konvensional dan yang kedua adalah strategi digital. Jadi Veriglow di tahun 2021 akan memaksimalkan bagaimana kami juga bisa pemasaran lewat digital. Tidak gampang pastinya. Ya, saya untuk menerapkan digital ini sebenarnya udah berjalan di semester 2. Kami udah memulai melakukan percobaan, melakukan eksperimen, melakukan tes dan ukur setiap bulannya. Dan alhamdulillah semakin bulan semakin baik. Dan di 2021 saya bisa percaya bisnis saya bisa berjalan ya kurang lebih ya minimal 50-50. 50% dari konven, 50% dari digital. Maka dari itu karyawan saya Veriglow gak usah khawatir, yang selama ini bermain konvensional kita tetap akan pertahankan itu. Saya tetap akan membesarkan itu, karena bagi saya tidak pernah akan melupakan masa lalu. Saya tidak akan pernah melupakan strategi yang selama ini telah berhasil dan membuat perusahaan saya bertahan 4 tahun. Tapi saya juga harus bisa dinamis, saya harus bisa menerima perubahan. Karena kalau saya nggak bisa menerima perubahan, lambat laun saya akan kalah, saya akan gagal. Ya, maka dari itu saya mulai belajar di digital marketing. Nah, maka di 2021 saya mulai main digital marketing dan konvensional. 2021 saya percaya pasti ada jalan keluar. Tapi tetap saya mau sampaikan kepada rekan-rekan semua, baik itu karyawan saya maupun sahabat Veriglow, 2021 tantangannya masih besar. Ya, pandemi belum berakhir. 2021 walaupun ada vaksin, tapi itu masih membutuhkan waktu. Untuk benar-benar menuju normal,
saya berpikir adalah 2-3 tahun. Itu paling cepat. Tapi dengan adanya varian baru, saya malahan berpikir bahwa akan panjang. Tapi ekonomi nggak boleh berhenti. Ya, kita nggak boleh berhenti. Makanya Veriplo itu punya mantra, mungkin teman-teman bisa jalankan, yaitu adalah yang pertama adalah bergerak. 2021 kita harus bergerak. Gak bisa kita diem. Kita harus bergerak. Tapi yang terpenting adalah apa? Bergerak, libatkan Tuhan ya. Dan kita hanya bergerak sendiri. Yang kedua adalah apa? Beruntung. Suka gak suka, keberuntungan itu ada. Tapi keberuntungan itu akan kalian dapatkan kalau kalian bergerak tadi. Maka dari itu percayalah, ya, akan ada waktunya Anda beruntung, bisnis yang Anda jalankan bisa viral, bisa maju. Viral itu adalah keberuntungan, hasil dari tindakan. Ada yang mereka tidak berharap viral, tapi ya viral, itu keberuntungan. Banyak bisnis-bisnis baru sekarang viral, gara-gara Instagram, gara-gara TikTok. Itu adalah keberuntungan. Fer dapat keberuntungan dari mana? Ya karena dia bergerak, dia buka usaha, dia mulai jualan, dan sebagainya. Jadi beruntung. Jadi bergeraklah untuk mendapatkan keberuntungan. Fer, kalau nggak beruntung-beruntung gimana? Evaluasi bisnismu. Apalagi di saat pandemi ini kita nggak bisa membakar uang seenaknya. Kita nggak bisa membuka bisnis tanpa terukur. Jadi evaluasilah bisnismu. Yang ketiga apa? Bersyukur. Bersyukur ketika kita bisa berhasil, walaupun kita belum berhasil. Fer, kenapa? Kadang begini, ya, di dalam diri kita itu kita harus bisa menghargai setiap gerak kita, setiap actionnya kita. Contoh Anda usaha, kok nggak laku-laku? Ya udah syukurin. Mungkin rezeki hari ini bukan untukmu. Rezeki hari ini ada orang yang lebih membutuhkan lagi. Tapi evaluasi. Gak bisa kita gak evaluasi. Syukur aja tanpa evaluasi ya percuma. Tuhan bilang, ketika kalian pengen sesuatu yang berbeda, kalian harus lakukan hal yang berbeda. Ya, tapi tetap harus bersyukur dulu. Ya Allah, terima kasih hari ini aku bisa jualan segini. Walaupun tidak sesuai target. Tapi Tuhan, saya percaya Engkau pasti akan membantu saya untuk bisa capai target. Coba saya evaluasi, kenapa hari ini saya nggak capai target? Tapi bersyukur dulu. Jadi 3 mantra itu, silakan teman-teman jalankan, bergerak, beruntung, bersyukur. Karena ketika 3 hal itu teman-teman jalanin, teman-teman akan menjadi manusia seutuhnya. Kalian yang beragama Muslim, Nasrani, Buddha maupun Hindu maupun agama lain pasti punya waktu untuk bertemu Tuhan Anda. Manfaatkanlah waktunya. Anda yang beragama Muslim, ada sholat 5 waktu. Manfaatkanlah waktu itu untuk kalian melakukan diskusi dengan Tuhan, mintalah dengan Tuhan, dan evaluasilah apa yang udah kalian lakukan. Karena apa? Itu yang saya sesali di 2020. Saya kurang dekat sama Tuhan saya. Saya terlalu sibuk dengan hal yang bicara tentang logika, bicara tentang planning, bicara tentang business plan, bicara tentang target profit dan sebagainya. Saya lupa. Maka di 2021 ini akan menjadi tahun pengingat saya. Tahun 2020 akan jadi tahun pengingat saya untuk di tahun 2021.
sadar bahwa Tuhan harus kita libatkan dalam bisnis kita. Banyak yang kita lihat pebisnis yang mereka pun berpikir bahwa kok gila ya, gue bisa sekeren ini bisnis, kok bisa sepercepat ini. Ternyata dia lakukan adalah apa? Spiritualnya. Saya senang gitu ya lihat bisnisnya MNC Group, Bapak Haritano. Mereka punya waktu untuk keluarga. Pak Haritano sibuk itu, dia meluangkan waktu untuk keluarga dan dia meluangkan waktu untuk Tuhan. Dia memanfaatkan waktu yang ada, memaksimalkan waktu yang ada untuk balance 3 ya, bisnis, family, dan spiritualnya. 3 itu dia balance, maka dia dan keluarganya dan bisnisnya bisa grow, bisa tumbuh walaupun di saat-saat pandemi ini. Itu salah satu pebisnis yang saya akui mereka punya hidup itu balance. Nah, sekarang giliran Anda ya mau hidup balance atau enggak. Tapi bagi saya yang udah ngerasakan sendiri, saya akan berusaha bagaimana hidup saya bisa balance antara bisnis, keluarga, dan Tuhan. Tanpa itu, apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan sia-sia. Tanpa itu, kita nggak akan bisa melampaui, kita nggak bisa melewati, kita nggak bisa menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Tidak hanya berefek kepada ekonomi, tapi berefek kepada kesehatan, yang dimana kesehatan itu mahal. Buat sahabat Very Glow, tetap semangat. 2021 saya minta Anda bergerak ya. Ketika Anda punya istri Anda suruh bergerak. Mulailah usaha online, banyak platform untuk jualan, bisa di OLX, bisa Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lainnya. Dan itu gratis. Bergerak aja, take action aja. Percaya, rezeki itu di tangan Tuhan. Dan ketika Anda punya usaha-usaha, pasti Tuhan akan ngasih yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah malu ya. Anda kerja, istri Anda di rumah usaha online shop, gak usah malu. Yang penting adalah apa? Halal ya. Oke, untuk sahabat Very Glow, mungkin itu sedikit dari saya vlog di tanggal 1 Januari ini. Saya pengen bisa berbuat banyak pada bisnis saya, karyawan saya, orang-orang sekitar saya, dan saya pengen kembali kepada Tuhan saya. Saya pengen meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar apa? Agar pandemi ini segera berakhir, agar bisnis saya bisa semakin membaik dan bisa menemukan jalan yang terbaik untuk menghadapi tahun 2021 ini. Next time akan sering saya buat vlog ya. Saya akan sering buat vlog kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman gak bosan dengerin vlog saya. Karena bagi saya adalah apa? Berbagi itu adalah ibadah ya. Gak hanya berbagi secara materi, tapi kita bisa berbagi secara pemikiran. Silakan ambil pemikiran saya yang bagus dan silakan kalian buang pemikiran saya yang kurang bagus. Sekali lagi saya simpulkan bahwa adalah apa? Yang pertama, hidup itu harus bergerak, beruntung, dan bersyukur. Dan yang kedua adalah apa? Teman-teman harus bisa balance antara bisnis atau pekerjaan, keluarga, dan Tuhan Anda. Terima kasih. Semoga tahun 2021 ini membuat kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih. Salam Very Glow.